Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Pratnya Anindya Garini atau biasa dipanggil Arin. Saat ini saya menjabat sebagai National Officer on Medical Education CIMSA 2021-2022. Kali ini saya akan menemani teman-teman semua dalam podcast Komi sebagai moderator. Nah, episode podcast Komi kali ini kita bakal bahas topik yaitu Social Accountability in Education. Wah, menarik banget ya teman-teman. Nah, dari tadi Arin udah sebut podcast SCOMI. SCOMI itu apa sih, Arin? Jadi SCOMI adalah kepanjangan dari Standing Committee on Medical Education yang bergerak di ranah yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan dan sumber daya perbaikan serta pengembangan pendidikan kedokteran. Nah, kebetulan banget nih episode kali ini kita berkaitan dengan rangkaian kampanye Hari Dokter Nasional SCOMI yang mengangkat tema Social Accountability in Medical Education. Nah, pas banget sebelum kita fokus ke akuntabilitas sosial di pendidikan kedokteran, kita kenali dulu nih akuntabilitas sosial dalam pendidikan secara general itu seperti apa sih. Dan kali ini Arin nggak sendiri, Arin ditemani oleh pembicara yang keren banget, yaitu Kak Zaki Gunawan sebagai National Officer for Education dari UNESCO Jakarta. Halo Kak Zaki. Halo, Mbak Ari. Halo Kak Zaki, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu kesibukan Kak Zaki akhir-akhir ini apa nih Kak? Ya, terima kasih Mbak Arin. Saya Zaki Gunawan dari kantor UNESCO Office di Jakarta dan saya bertanggung jawab untuk program-program pendidikan di kantor UNESCO Office Jakarta. Dan kesibukan terakhir ini ya tentu kita banyak melakukan technical assistance kepada pemerintah terkait dengan persiapan untuk school reopening atau pertemuan tatap muka bagi siswa yang sekarang sudah mulai dijalankan. Tentu kami ingin memastikan dari pihak UNESCO bahwa pertemuan tatap muka bagi siswa di semua level pendidikan itu telah mengikuti semua prosedur safety, security, baik dari sisi kesehatan, kemudian keamanan, dan juga protokol-protokol yang lainnya. Wah, keren banget ya teman-teman. Ini pandemi udah mulai mereda, kita udah mulai beralih ke luring. Semangat Kak Zaki. Mungkin sebelum kita mulai, Kak Zaki mau sapa teman-teman yang lagi ada di sini boleh? Boleh, ya. Terima kasih Mbak Arin. Ya, selamat bertemu teman-teman semuanya. Saya Zaki, saya sudah memperkenalkan diri tadi. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing, kami bisa berbagi sedikit informasi tentang apa itu akuntabilitas sosial dalam bidang pendidikan, dan mudah-mudahan kita bisa saling berbagi pada kesempatan hari ini, dan senang sekali saya bisa hadir di tengah teman-teman semuanya. Oke, terima kasih banyak Kak Zaki. Mungkin langsung saja seperti yang Arin bilang di awal ya, kalau podcast komik kali ini kita bakal bahas topik yaitu Social Accountability in Education. Mungkin kita langsung mulai aja ya Kak Zaki, izin mulai. Baik, mungkin di sini Arin mau tanya ke Kak Zaki, kira-kira menurut Kak Zaki sendiri mengenai akuntabilitas sosial di pendidikan itu seperti apa Kak menurut Kak Zaki? Ya, terima kasih Mbak Irin. Memang yang pertama yang harus kita pahami Mbak Arin yaitu bahwa pendidikan itu adalah hak semua orang dan juga tanggung jawab dari semua lapisan masyarakat. Nah, itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Oleh sebab itu, maka diperlukan mekanisme ataupun aturan atau kesepakatan yang menjadi landasan untuk mempertanggungjawabkan keikutsertaan dari masyarakat itu sendiri, kemudian juga mempertanggungjawabkan bagaimana program pendidikan itu sendiri. Nah, jadi kalau kita bicara tentang akuntabilitas sosial dalam pendidikan, ya jangan sampai kita terlupakan bahwa semua orang berhak untuk pendidikan dan semua dari kita, saya tekankan sekali lagi bahwa semua dari kita bertanggung jawab untuk memastikan pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Oke, baik. Nih teman-teman, kita udah tahu menurut Kak Zaki mengenai sosial akuntabilitas dalam pendidikan sendiri itu seperti apa. Kira-kira Kak Zaki untuk sosial akuntabilitas sosial dalam pendidikan itu penting tidak sih Kak untuk diimplementasikan? Ya, kalau bicara penting atau tidak penting memang sesuatu yang perlu diskusikan lebih lanjut. Namun kita melihat dari sisi positifnya. Jadi dengan adanya social akuntabilitas sosial dalam bidang pendidikan, artinya menunjukkan bahwa semua lapisan masyarakat itu berikut serta, berperan serta. Berperan serta dalam hal ini saya katakan bahwa
orang tua di sekolah, kemudian juga masyarakat di sekitarnya, lembaga sosial masyarakat, universitas, mereka bisa ikut serta mensupport program pendidikan, memberikan masukan, kemudian ikut serta dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, kita bisa katakan bahwa akuntabilitas sosial dalam pendidikan ini ya sangat penting, karena ini adalah tentang kita, tentang masa depan anak-anak di Indonesia. Baik, tadi aku setuju banget sama Kak Zaki kalau misalnya hal ini tuh penting ya teman-teman untuk diimplementasikan. Tadi juga Kak Zaki juga sempat singgung bahwa yang berperan dalam pengimplementasiannya pun itu juga melalui berbagai pihak ya Kak Zaki ya. Nah, Betul. kira-kira untuk pengimplementasiannya itu seperti apa ya Kak Zaki? Mungkin di sini saya dan teman-teman juga penasaran bagaimana caranya untuk atau seperti apa pengimplementasian dari Ya, sosial akuntabilitas sosial. betul Mbak Irin. Jadi memang kadang-kadang jadi pertanyaan juga, apakah penting akuntabilitas sosial itu dan seperti apa sih pengimplementasinya? Pada dasarnya kalau kita bicara tentang akuntabilitas sosial dalam pendidikan di Indonesia, sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru Mbak Irin. Jadi memang itu sesuatu yang memang secara pemerintah sendiri sudah melakukan banyak hal. Karena memang bicara tentang apa namanya itu pendidikan, tentu kita tidak bisa melepaskan dari peran pemerintah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah peran dari masyarakat, yang kemudian yang ketiga tentu ada peran dari komponen masyarakat lainnya termasuk private sectors di sana. Nah, jadi bagaimana social accountability ini dilaksanakan dalam ranah pendidikan? Yang tentu yang pertama kita bicara tentang ranah pemerintah. Tentu kita berharap pemerintah dalam menyusun kebijakan atau peraturan, dalam menyusun semua panduan-panduan pendidikan, dalam menyusun semua komponen-komponen pelaksanaan pendidikan, tentu yang pertama mereka pikirkan adalah bahwa masyarakat bisa melaksanakan itu. Nah, harapan kita, akuntabilitasnya di mana? Akuntabilitas sosialnya. Nah, kita berharap dalam penyusunan semua dokumen-dokumen kebijakan ini, pemerintah melibatkan semua pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Jadi jangan hanya pemerintah saja yang mengambil keputusan, tetapi ada masyarakat di sana, ada guru, ada kepala sekolah, ada dosen, ada mahasiswa, ada orang tua, dan mereka ada media, ada universitas, dan mereka diharapkan bisa ikut serta memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tadi saya terlewatkan juga menyampaikan bahwa ada peran dari masyarakat internasional. Jadi mungkin kadang-kadang kita bertanya, mengapa sih harus ada masyarakat internasional untuk memastikan masalah akuntabilitas sosial dalam bidang pendidikan? Karena apa, Mbak Arin? Semua program pendidikan di seluruh negara ini tentu mengacu pada namanya itu agenda pembangunan berkelanjutan ya atau SDGs 2030 dan ada di sana platform-platform pendidikan masing-masing dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan, pendidikan tinggi dan sebagainya. Oleh sebab itu masyarakat internasional ingin memastikan bahwa suatu negara, misalnya termasuk Indonesia, bahwa apa yang kita laksanakan di Indonesia ini, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, buku panduan yang disusun oleh pemerintah, itu sebenarnya itu bukannya sama dengan negara lain, tapi mengadop dari kebijakan yang sama. Jadi berangkatnya starting point-nya itu sama. Sehingga nanti pada saatnya nanti ke depan misalnya mau ada suatu assessment atau ujian atau kompetensi, maka levelnya itu akan sama antara satu negara dengan sama lainnya itu kita memiliki hal yang sama, tidak ada gap yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, peran dari masyarakat internasional untuk memonitor, untuk memantau bahwa kita ada di track yang betul, itu sangat diperlukan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang saya katakan tadi bahwa masyarakat jangan disalahkan, jangan masyarakat itu hanya sebagai penerima. No, kita berharap dengan adanya akuntabilitas sosial ini, masyarakat itu adalah bagian dari pengambil keputusan. Pemerintah ada institusinya, sedangkan masyarakat adalah bagian dari pengambilan keputusan itu sendiri. Nah, termasuk nanti misalnya mahasiswa yang ada di kampus, misalnya ada keputusan yang memang terhubung langsung dengan mahasiswa di kampus. Oleh sebab itu mereka juga bisa menjadi bagian dari pengambil keputusan dengan berkontribusi. Tetap keputusan terakhir ada di tangan pemerintah, tetapi mereka bisa mensuarakan, mengusulkan, memberikan ide, memberikan masukan dan sebagainya. Nah, itu mungkin bagian dari apa namanya itu yang ketiga dan yang keempat ini sangat penting Mbak Arin. Jadi mungkin kita jarang ya sekali kita bagaimana pemerintah melaksanakan penyusunan regulasinya, lembaga internasional memantaunya, masyarakat ikut serta. Kadang-kadang kita tidak tahu apa karena apa tidak ada woro-woro dari media misalnya. Kadang-kadang kita kan banyak tahu informasi itu karena media juga menginformasikan.
Nah, oleh sebab itu peran dari mass media ini sangat penting untuk memastikan akuntabilitas sosial dalam bidang pendidikan. Karena apa? Peran dari media ini kan penyeimbang. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan oleh pemerintah secara langsung kepada misalnya pertemuan terbatas, nah media bisa mengcover lebih luas lagi jangkauannya, bisa mengcover anak muda, bisa mengcover ibu rumah tangga, bisa mengcover kelompok minoritas, bisa mengcover kelompok ibu-ibu dan sebagainya. Oleh sebab itu, peran dari media ini sangat penting untuk menjadi bagian dari akuntabilitas sosial dalam pendidikan. Pak Irin. Ya, keren banget ya teman-teman. Mungkin bisa jadi evaluasi juga buat kita sebagai mahasiswa nantinya akan bekerja entah dalam pemerintah atau di bagian masyarakat pun ataupun dalam bidang media. Kita semua berperan dalam akuntabilitas sosial dalam pendidikan ini. Mungkin Kak Zaki tadi udah dapat gambaran ya kita teman-teman terkait dengan bagaimana atau implementasinya dari sosial akuntabilitas dalam bidang pendidikan. Mungkin ada konsep dasar atau elemen kuncinya sendiri itu Kak untuk dalam sosial akuntabilitas sosial Ya, dalam pendidikan. kita bicara tentang konsep dasar apa namanya itu tentu ini akan menjadi landasan awal ya. Jadi yang namanya kita bicara tentang landasan awal dalam pelaksanaan akuntabilitas sosial dalam bidang pendidikan itu harus ada landasannya. Yang pertama, kita bicara tentang pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Jadi kita bicara tentang akuntabilitas sosial, di mana banyak komponen yang ada di dalamnya. Kemudian kita bicara tentang pendidikan, di mana banyak juga komponen di dalamnya. Nah, ini harus pertama kita harus saling respect terhadap pengambil keputusan. Karena apa? Ini akan menjadi penguat bagi kita dalam mendukung akuntabilitas sosial. Jadi harus jelas pembagian tugas dan tanggung jawabnya. Pemerintah tugasnya apa? Kemudian masyarakat tugasnya apa, kemudian kita sebagai penerima manfaat, siswa, mahasiswa, orang tua, nah kita juga memiliki tugas juga. Kita harus paham dulu tugas kita. Jangan sampai kita mengambil alih tugas dari pemerintah misalnya. Nah, dan jangan juga pemerintah mengambil alih tugas dari masyarakat misalnya seperti itu. Nah, yang kemudian yang kedua adalah akuntabilitas itu akan diketahui apabila memang itu terpapar, terlapor, tersampaikan. Nah, kadang-kadang kita tidak tahu bahwa sebenarnya negara kita, bahwa sebenarnya akuntabilitas sosial dalam bidang pendidikan ini sebenarnya sudah sangat bagus. Pemerintah sudah banyak kebijakan yang bermanfaat, yang berpihak kepada masyarakat, kemudian juga banyak dukungan-dukungan pemerintah, tetapi kita tidak tahu apa-apa. Karena apa? Kita tidak pernah menerima reportnya atau laporannya atau tulisannya. Nah, oleh sebab itu, maka pemerintah harus juga mengupayakan agar informasi-informasi terkait pelaksanaan dari kebijakannya itu terlaporkan, baik itu di media online, baik itu di websitenya pemerintah, di buletin-buletin pemerintah, sehingga kita bisa paham dan kita bisa memantau, oh, dana yang sudah dihabiskan sebanyak ini. Oh, ini yang sudah dihasilkan. Oh, ternyata sudah sekian banyak gedung sekolah yang sudah dibangun. Nah, ini kan menunjukkan bahwa transparansi itu sangat penting melalui proses laporan. Dan yang ketiga yang menjadi elemen kunci adalah adanya memang apa namanya itu legasinya. Jadi ada hukum yang memayungi dari kebijakan-kebijakan yang disusun tersebut. Jadi tidak semerta-merta ya kita kadang-kadang mengatakan ini kok kurang perhatian seperti ini, kurang perhatian seperti ini, tidak ada bantuan seperti ini. Nah, padahal tidak semudah itu juga pemerintah, karena pemerintah juga kan berpegangan pada aturan, pada payung hukum yang memayungi itu, sehingga kalau payung hukumnya jelas, maka mereka bisa melakukan, pemerintah bisa melakukan. Oleh sebab itu, kembali ke yang nomor satu, yang menjadi basic principle dari basic element dari implementation social accountability in education tadi adalah pembagian tugasnya tadi. Jelas gitu loh. Jadi pemerintah jelas, masyarakat jelas, pemangku kepentingan lainnya jelas sehingga kita tidak overlap antar satu sama lainnya. Begitu Mbak Arin. Baik Kak Zaki, aku sempat tertarik nih Kak Zaki tadi Kak Zaki bilang bahwa kalau misalnya sosial akuntabilitas dalam pendidikan itu bisa dirasakan atau dilihat apabila dilaporkan ya Kak ya. Nah mungkin ada tidak laporan atau contoh nyata dari akuntabilitas sosial dalam pendidikan, terutama mungkin di Indonesia ya ataupun di luar negeri juga boleh Kak. Ya, kalau bisa saya katakan sekarang ini dalam bidang pendidikan semuanya sudah sangat transparan.
Semuanya sudah sangat transparan, baik dari sisi laporan pelaksanaan peraturan menteri, kemudian kita ambil contoh, misalnya sekarang kita dalam masa COVID, banyak sekali dukungan-dukungan program-program pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dilakukan terkait dengan pendidikan itu sudah sangat banyak. Terkait dengan siswa, terkait dengan dukungan terhadap siswa, dukungan terhadap guru, dukungan terhadap fasilitas sekolah, dukungan terhadap material, dan juga metode pembelajaran dan sebagainya, online, TV, radio, dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya sudah ada. Nah, hanya saja memang saya katakan tadi, memang waktunya kita sekarang untuk aware dengan laporan-laporan itu. Gitu. Jadi ada peraturannya, ada kegiatannya, ada laporannya yang memang sudah terpapar. Jadi sangat banyak, Mbak Arin. Jadi sangat banyak saya katakan mungkin kita mulai sedikit demi sedikit lah ya untuk mengetahui sebenarnya sejauh mana sih pelaksanaannya. Misal saya kasih contoh sekarang misalnya pelaksanaan peraturan menteri tentang pertemuan tatap muka terbatas misalnya seperti itu. Nah, itu kan baru kalau kita bicara dari satu komponen baru kan peraturan. Nah, tetapi akuntabilitas sosialnya seperti apa? Oh, itu sudah dilaksanakan di sekian banyak kabupaten dan kota, sudah banyak siswa yang masuk, kemudian ini laporannya, mana sekolah yang sudah melaksanakan PTM dengan sangat baik, mana sekolah yang harus improve lagi terkait dengan hygiene and sanitation-nya, misalnya seperti itu. Maka ini menjadi bentuk dari akuntabilitas tapi baru dari satu sisi. Nah, sekarang dari sisi yang lainnya, dari masyarakat, apakah kita juga bisa memberikan masukan kepada pemerintah terhadap apa yang kita amati, apa yang kita rasakan. Jadi seperti itu. Banyak sekali contoh reporting, baik dari peraturan pemerintah, kemudian panduan-panduannya yang bisa kita dapatkan. Nah, maka tadi saya katakan tadi elemen berikutnya itu kan bagaimana masalah media sharingnya ya. Jadi reportingnya tadi. Jadi kalau websitenya pemerintah sudah sangat terbuka, mari kita sama-sama melihat laporannya dan di sana sudah sangat-sangat transparan. Budgetnya berapa, programnya apa dan sebagainya. Begitu Mbak Arin. Oke, teman-teman kita udah mulai agak paham nih dijelaskan menurut Kak Zaki mulai dari pengertiannya, kemudian contoh-contohnya juga, bagaimana cara pengimplementasiannya. Mungkin selanjutnya kita aku pengen tahu nih kira-kira hasil yang diharapkan dari implementasi dari social accountability in education itu seperti apa, terutama dalam tingkat universitas, Kak Zaki, monggo. Wah, ini satu challenge ya, tantangan sendiri terkait dengan akuntabilitas, terutama ke higher education ya. Saya ingin sampaikan kembali bahwa memang sampai saat ini pemerintah Indonesia tentu belum menjadikan pendidikan tinggi itu sebagai wajib ya, pendidikan wajib, tapi ini adalah satu peluang yang sangat bagus bagi kita, bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan higher education yang lebih baik lagi. Nah, kemudian apa sih yang diharapkan dari akuntabilitas sosial di bidang pendidikan untuk higher education atau universitas ya seperti itu. Yang tentu yang pertama kita sih berharap dengan adanya yang tadi saya sampaikan di awal prolog yang di awal tadi, tentunya diharap bahwa sekarang akses untuk pendidikan tinggi itu terbuka for everybody, regardless their cultural background, regardless their religion, regardless their economic background. Nah, jadi regardless their disability gitu. Nah, sekarang harus kita social accountability-nya adalah terbuka. Akses untuk pendidikan tinggi itu terbuka. We open for everybody. Itu yang pertama. Yang kemudian, yang kedua setelah terbuka apa? Jangan hanya terbuka. Tentu kalau misalnya itu ada cost di sana, dipastikan cost-nya itu yang terjangkau. Terjangkau dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini. Nah, ini merupakan tantangan-tantangan yang harus kita pahami bersama gitu. Nah, dan ini adalah salah satu campaign yang memang kita perlu suarakan bersama-sama. Akses accessible, tetapi juga harus dari sisi accessible dari sisi kesempatan belajarnya. Kemudian yang kedua adalah accessible dari sisi adanya financialnya juga. Nah, yang ketiga ini yang paling penting. Setelah accessible kita bisa masuk, cost-nya kita
terjangkau, ya kualitas pendidikannya itu harus tetap dijaga. Oleh sebab itu, maka saya katakan tadi, kualitas pendidikannya ini terjaga karena kita kan dipandu oleh ya namanya panduan-panduan perguruan tinggi, kemudian panduan-panduan internasional. Nah, diharapkan perguruan tinggi dimanapun berada di seluruh Indonesia memastikan bahwa semua pedoman-pedoman, semua framework, semua guideline apapun itu yang misalnya internasional atau national standard itu harus dijalankan sehingga ujungnya kualitas pendidikan yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan qualified graduate yang siap untuk kembali ke masyarakat dengan macam-macam platform ya, apakah dengan bekerja, dengan usaha, dengan mengabdi dan sebagainya. Oke, baik ya Kak Zaki, tadi dibilang juga kita harus bersama-sama melakukan usaha ini mulai dari akses-akses pendidikannya, bahkan si quality assurance-nya juga tadi harus dilakukan bersama-sama. Mungkin di sini teman-teman mahasiswa, teman-teman siswa, kira-kira apa sih yang bisa kami lakukan sebagai mahasiswa untuk mewujudkan social accountability di pendidikan ini? Mungkin kita bisa melakukan advokasi, tapi advokasi yang seperti apa gitu? Mungkin menurut Kak Zaki, bagaimana Kak? Ya, terima kasih Mbak Ari. Memang saatnya karena kita bicara tentang social accountability, saatnya kita bergerak bersama ya. Jadi sangat menarik saat ini karena memang peran dari mahasiswa ini di era yang sangat digital seperti ini kan sudah sangat terlihat ya bahwa kontribusi mahasiswa itu sudah sangat banyak, apalagi di masa pandemik saya baca di beberapa artikel mahasiswa mensupport pelaksanaan pembelajaran daring, kemudian mahasiswa juga membagikan tutorial kepada adik-adiknya untuk belajar daring gitu. Itu kan sebuah voluntary inisiatif yang harus kita apresiasi. Dan saya sangat merasakan itu peran dari mahasiswa. Namun tidak hanya sebatas itu. Jadi di samping memang ada voluntary inisiatif, tentu kita juga harus melaksanakan advocacy inisiatif. Nah ini yang sangat penting bagi teman-teman mahasiswa. Jadi kita harus mengkaji dulu. Kira-kira tadi kita bicara tentang akses untuk pendidikan. Kemudian bicara tentang cost pendidikan. Kemudian bicara tentang kualitas pembelajaran ya. Jadi pada saat lecturing dan sebagainya. Kemudian tentu kita berpikir pada output-nya. Jadi apakah mahasiswa yang lulus itu betul-betul qualified, sudah ready untuk kembali ke masyarakat. Nah, oleh sebab itu menurut saya yang memang perlu dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu, mari duduk bersama-sama mengidentifikasi, membuat gerakan bersama apa yang bisa kita kampanyekan untuk mendukung program misalnya easy access for higher education. Jadi caranya adalah pertama dengan membuka informasi seluas-luasnya. Jadi jangan saling menutupi. Misalnya kalau masuk ke fakultas ini, fakultas tertentu, teman-teman harus memiliki kualifikasi yang seperti ini, pelajaran yang harus dipahami seperti ini, dan kemudian nanti kira-kira persiapan-persiapan lainnya harus dilakukan apa. Oleh sebab itu teman-teman mahasiswa bisa melakukan ini gitu loh, dengan meluangkan sedikit waktu, gerakan sedikit berdasarkan dengan jurusan-jurusannya. Mari kita bantu saudara-saudara kita yang misalnya they are still lack of information, mari kita berbagi informasi seperti itu. Kemudian yang kedua, tentu saya juga ingin berharap teman-teman mahasiswa yaitu melakukan advokasi terhadap akses ini dengan bersuara. Dengan bersuara misalnya begini, ada satu universitas yang di sana misalnya dia universitas itu berada di satu wilayah di mana tingkat kesehatan masyarakatnya itu mungkin rendah ya, kesadaran masyarakatnya rendah, fasilitas kesehatannya rendah, akses untuk fasilitas kesehatannya juga sangat sulit dijangkau. Nah, mungkin mahasiswa juga bisa melakukan misalnya advokasi untuk ke pemerintah daerah, audiensi pemerintah daerah dan menawarkan diri bahwa kami bisa misalnya mensupport pemerintah untuk misalnya membantu apakah mensupport program Poltekkes, membuat Poltekkes ataupun apa yang terkait dengan hal-hal isu-isu terkait dengan kesehatan. Ataupun kalau misalnya di sana sudah ada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang sudah ada, mungkin mahasiswa mengkampanyekan, mari kita datang ke fasilitas kesehatan, kemudian mensupport tenaga medis yang ada di sana yang jauh dari jangkauan. Itu, jadi itu yang sangat simpel, yang saya pikir
kalau dari bidang medical, dan tentu advokasi lainnya itu kalau kita berbicara tentang advokasi, kita kan bersuara kepada pemerintah ya. Namun tidak ada salahnya juga mahasiswa juga bersuara kepada pihak non pemerintah. Misalnya kepada pihak swasta, corporate, di mana mereka juga bisa mensupport untuk program-program pendidikan. Nah, mahasiswa menggunakan channel inilah, gitu loh. Di samping bersuara kepada pemerintah, bersuara kepada kampus, mari bersuara kepada pihak-pihak di luar dari instansi pendidikan itu sendiri. Mungkin itu. Silakan Mbak Arin kalau ada pertanyaan. Ya, nah itu dia teman-teman. Semoga kita sebagai mahasiswa nih, terutama mungkin yang jenjang pendidikannya itu nggak lama akan bekerja ya mungkin. Jadi kita sebagai mahasiswa harapannya kita dapat bersuara juga, karena kita juga yang mengalami pendidikan itu seperti apa. Kita bisa berbagi informasi banyak dan membantu untuk mewujudkan social akuntabilitas di dalam bidang pendidikan. Nah, nggak kerasa teman-teman, itu tadi merupakan pertanyaan terakhir untuk podcast kali ini. Mungkin Kak Zaki ada, untuk menutup podcast kali ini, ada closing statement atau ada take home message untuk teman-teman yang ada di sini? Baik, Mbak Arin, teman-teman semuanya, akuntabilitas sosial dalam pendidikan ini merupakan tanggung jawab kita semua, termasuk tanggung jawab dari teman-teman mahasiswa pelajar di seluruh Indonesia. Artinya kita harus aware bahwa kita adalah bagian dari gerakan pendidikan yang ada di Indonesia. Kita adalah bagian dari program pendidikan di Indonesia. Apakah kita sudah mengalaminya, ataukah kita tengah dalam prosesnya, ataukah kita sekarang sudah selesai dari proses pendidikan formal ya. Karena kalau pendidikan itu namanya long life learning, itu kan tidak berhenti kita di pendidikan formal saja. Sekarang pun pada saat bekerja pun kita tetap menjalankan itu. Itu yang pertama yang saya ingin tekankan, bahwa kita adalah bagian dari program pendidikan. Yang kedua adalah kita bertanggung jawab terhadap masa depan dari pendidikan di Indonesia. Jadi mari kita berbagi, mari kita mengambil kesempatan, mari kita luangkan waktu untuk berbagi, mensupport, mengadvokasi sebisa kita, semampu kita. Jadi jangan stop hanya satu kegiatan, mari kita bersama-sama. Dan kemudian yang ketiga, bahwa yakinkan bahwa gerakan atau kegiatan-kegiatan inisiatif yang kita lakukan ini adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan quality education. Jadi apapun yang kita lakukan, tadi yang saya sampaikan tetap akses, tentang hal-hal yang lainnya itu quality of learning, teaching learning, itu adalah dalam rangka untuk quality education. Nah, karena kita sebagai teman-teman sebagai mahasiswa dan pelajar harus paham bahwa kita ada agenda pembangunan Sustainable Development 2030, di mana di sana diharapkan di 2030 nanti bahwa semua pendidikan kita itu sudah berkualitas. Berkualitas itu artinya dalam proses rekrutmennya, enrollment-nya, maksud saya, dalam proses kualitas, dalam proses pembelajarannya, dan tentu berkualitas dalam proses lulusannya. Nah, oleh sebab itu, saya berharap teman-teman semuanya, mahasiswa dan pelajar, mari kita bersama-sama gunakan semua peluang yang ada, gunakan semua kompetensi yang ada untuk bersama-sama membangun pendidikan di Indonesia. Begitu, Mbak Arin. Oke, mantap. Terima kasih banyak, Kak Zaki. Itu dia teman-teman, perlu digarisbawahi. Ayo sama-sama kita wujudkan SDGs nomor 4, yaitu mengenai quality education. Mungkin terima kasih banyak, Kak Zaki, sudah meluangkan waktunya bersama dengan Skomi Cimsa, dan terima kasih banyak atas informasi yang sangat komprehensif. Arin di sini jadi tahu banyak nih mengenai social accountability and education. Semoga teman-teman yang di sini juga sama kayak Arin, pasti banyak hal-hal yang baru diketahui hari ini. Tidak lupa terima kasih juga untuk teman-teman setia podcast Skomi. Jangan lupa untuk ikut partisipasi di campaign Hari Dokter Nasional. Stay tune di sosial media Skomi Cimsa. Dan sekian untuk podcast kali ini. Sampai bertemu di podcast lainnya. Terima kasih Kak Zaki semuanya.